Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Siti Salama. Di sini saya akan menyampaikan atau memaparkan materi mengenai pengertian dan ruang lingkup kurikulum PAI. Sebelum lebih lanjut, alangkah baiknya kita mengenal dulu atau mengerti dulu apa dari definisi dari pendidikan itu sendiri. Di dalam slide telah disampaikan juga bahwa pendidikan pada dasarnya adalah sebuah proses untuk membentuk peserta didik atau generasi penerus, sehingga mereka dapat memiliki kemampuan yang di kemudian hari kemampuan itu akan diterapkan di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Dan pada akhirnya, masyarakat sendiri yang akan merasakan manfaatnya. Maksudnya gimana? Jadi maksudnya itu sebuah pendidikan itu adalah sebuah proses yang dilewati oleh peserta didik ketika dia akan mencapai suatu, biasanya pendidikannya ya, mencapai pendidikannya, dan ketika dia mengabdikan diri kepada masyarakat, masyarakat sendiri yang akan menilai kinerja dari peserta didik yang telah menempuh jenjang pendidikan itu sendiri. Menurut konteks pendidikan, manusia yang telah dewasa dapat dilihat dari beberapa karakteristik. Ia akan mengimplementasikan pengetahuan yang dimilikinya dalam proses pendidikan. Jadi ketika manusia telah mencapai tahap kedewasaannya, maka karakteristiknya itu dapat dilihat dari pengetahuan yang dia miliki dan dia implementasikan dalam kehidupan bermasyarakat seperti tadi yang dijelaskan di pengertiannya. Nah, itu adalah termasuk juga ke dalam proses pendidikan. Selanjutnya, kita harus memahami dulu arti dari kurikulum itu sendiri. Kurikulum merupakan program pendidikan yang disediakan oleh sekolah yang tidak hanya sebatas bidang studi dan kegiatan belajar saja. Nah, jadi kurikulum tentunya adalah proses kegiatan belajar mengajar yang dilaksanakan di sekolah. Tetapi tadi digarisbawahi ya, tidak hanya fokus kepada studi saja atau pendidikan saja. Contohnya gimana? Tidak hanya fokus ke dalam studi saja. Contohnya itu, setiap sekolah menyediakan atau memberikan fasilitas ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh setiap peserta didik. Tentunya peserta didik bisa memilih ekstrakurikuler yang menurut dirinya sendiri sangat cocok untuk mengembangkan potensi yang ia miliki. Seperti itu. Itu adalah salah satu contoh saja dari kurikulum itu tidak hanya fokus ke dalam studinya saja. Fungsi dari kurikulum PAI itu sendiri adalah sebagai pedoman yang digunakan oleh pendidik untuk membimbing peserta didiknya ke arah tujuan tertinggi pendidikan Islam melalui akumulasi sejumlah pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di slide selanjutnya, sekarang kita mulai membahas apa sih ruang lingkup pengembangan kurikulum PAI itu sendiri, seperti apa. Untuk ruang lingkup PAI itu sendiri, sebenarnya ada beberapa faktor yang mempengaruhi. Itu ada 4 faktor yang mempengaruhi. Yang pertama itu adalah hubungan manusia dengan Sang Pencipta, ada hubungan manusia dengan sesama manusia, ada hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alam, hubungan manusia dengan dirinya sendiri. Jadi yang tadi, sebenarnya yang poin 1 dan 2 tadi udah sedikit dibahas ya. Yang poin ketiga itu hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alam. Jadi kita sebagai makhluk hidup tidak hanya fokus kepada hubungan baik antar sesama manusia, tetapi juga kita harus memiliki hubungan yang baik juga dengan lingkungan alam. Karena mau tidak mau, apapun yang terjadi, bencana alam yang terjadi dan dirasakan oleh kita semua itu karena ulah kita sendiri. Berarti itu bisa diartikan kita tidak mencintai lingkungan alam kita sendiri. Seperti adanya banjir, berarti masih ada beberapa bagian orang, mudah-mudahan tidak termasuk kita ya, yang masih membuang sampah sembarangan, melakukan penebangan liar, dan lain-lain. Yang terakhir adalah hubungan dengan dirinya sendiri. Nah, di poin terakhir ini kadang kita selalu melupakan bagaimana caranya untuk memiliki hubungan yang baik dengan diri kita sendiri, atau kita bisa sebut dengan self-love. Jadi kita hanya fokus kepada
luar diri kita, bagaimana caranya berhubungan baik dengan orang lain, dengan lingkungan, dengan sesama manusia, tapi kita malah melupakan ketika menghadapi diri kita sendiri. Jangan sampai lupa kepada itu. Nah, dari 4 poin ini terbentuklah, atau 4 poin ini itu mencakup pelajaran-pelajaran yang ada di PAI, seperti Quran hadis, fikih, sejarah kebudayaan Islam, bahasa Arab. Selanjutnya ada ruang lingkup materi PAI. Yang pertama itu adalah akidah dan keyakinan, yang kedua itu adalah syariat atau aspek norma, dan yang terakhir itu adalah akhlak atau tingkah laku. Sebenarnya ada beberapa hal yang terus sering diulang-ulang, yaitu yang pertama, akidah dan keyakinan. Tentu itu harus menjadi poin utama kita sebagai umat Islam, karena akidah itu sebagai pondasinya. Tentu akidah menjadi poin utama yang harus selalu diingat, karena bagaimana caranya kita memupuk ke diri kita sendiri sebelum ke peserta didik. Pupuklah kepada diri sendiri bagaimana caranya agar memiliki akidah yang kuat, sehingga kita dapat menjadi contoh yang baik juga. Tentu kita sebagai pendidik harus menguatkan akidah keyakinan diri kita sendiri terlebih dahulu sebelum kita akhirnya memperkuat akidah atau keyakinan kepada peserta didik. Adalah syariat atau aspek norma. Tentu kewajiban kita seharusnya menjalankan sebuah syariat Islam yang telah Allah perintahkan, dan di samping itu juga kita harus mengikuti norma-norma yang berlaku di masyarakat. Yang terakhir adalah akhlak atau tingkah laku. Diamati dari awal, akhlak atau tingkah laku peserta didik atau pendidik itu sangat menjadi poin penting juga di dalam ruang lingkup pendidikan PAI itu sendiri ya. Karena kita tidak hanya membicarakan proses pembelajaran saja, tapi ada evaluasi dan bagaimana ketika peserta didik di masa yang akan datang menerapkan ilmu pengetahuan khususnya PAI di lingkungan masyarakatnya. Maka akhlak dan tingkah laku juga menjadi poin yang cukup penting. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.